Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang luar biasa ini? Saya harapkan semua sehat luar biasa dan Anda tetap cuan. Oke teman-teman, ada satu perkembangan, satu token yang harus kita ikuti pula ya. Lagi seru-serunya PCG, lagi seru-serunya Buff Doge, lagi seru-serunya Baby Doge. Tapi jangan salah loh, oh ya teman-teman, Dogezilla juga nggak kalah seru loh teman-teman. Coba ya, saya mau sampaikan nih sama teman-teman supaya jangan sampai kecolongan yang satu ini. Karena saya tahu ada banyak juga yang beli ya. Oke, teman-teman, sekitar 10 jam yang lalu di Twitter official Dogezilla yang beranggotakan 53.800 follower, ini yang resmi ya. Seperti itu, ada satu pengumuman yaitu Vault Beta Release Getting Closer ya. Jadi maksud mereka Vault ya versi beta itu akan segera rilis tidak lama lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa yang mereka maksud Dogezilla Vault itu kan maksudnya teman-teman. Kalau kita ke websitenya, ini websitenya ya teman-teman, dogezillacoin.com. Nah, Anda tahu kan, masih ingat kan ya, ini Dogezilla ini kan punya tiga core bisnis lah saya bilangnya. Yang pertama Dogezilla Vault, ini dia, Zillaverse dan Zilla Swap ya. Nah, kalau Zillaverse ini kan mungkin berkaitan dengan masalah game metaverse mungkin ya. Kemudian Zilla Swap ini ya mirip-mirip seperti PancakeSwap lah, tempat Anda bisa jual beli token. Nah, si Dogezilla Vault ini adalah satu platform atau satu media utama yang mereka banggakan karena akan bisa men-screening semua koin-koin yang akan listing ya teman-teman. Mana yang scam, rakul itu kedeteksi dari awal. Jadi Anda dan saya akan bisa memilih koin-koin yang lebih safe gitulah ya. Selama ini kan kasihan ya kalau misalnya kita melihat dikerjain terus ini sama developer-developer yang nakal baik dalam maupun luar negeri. Saya tahu kok itu. Walaupun kita tetap harus pakai kacamata yang bening dan objektif bahwa tidak semua juga scam dan rakpul, bukan? Ada beberapa. Di grup VIP saya sudah sampaikan itu teman-teman, dan saya kasih buku loh sama mereka. Anda tahu tidak? Di buku itu ya, tanya aja ya teman. Itu kalau Anda mau masuk ke grup VIP ya teman-teman. Itu hanya 1-2% saja loh dari sekian banyak koin micin. Hanya 1-2% saja yang bisa berhasil sampai ending, sampai finish. Di tengah jalan tuh segala macam bisa terjadi. Ya, scam, rakpul, honeypot, pecah kongsi developernya, kemudian proyeknya nggak dikerjakan, berubah proyek tiba-tiba di tengah jalan, begitu. Smart kontraknya diubah-ubah, segala macam lah, wah macam-macam gitu. Terlalu banyak untuk disebutkan, teman-teman. Nah, jadi yang tetap konsisten dengan apa yang mereka katakan dari awal sampai akhir, itu paling 1-2%. Itu kata riset mereka. Ada lagi penelitian yang bilang paling 5% begitu. Pokoknya nggak ada yang bilang sampai 10%. Paling tinggi 5%, teman-teman ya. Jadi daripada kita berspekulasi, alangkah beruntungnya kita bila kita ketemu satu token begini bisnisnya, di mana mereka bisa men-screening koin-koin itu lebih awal sehingga kita lebih enak memilihnya. Jadi resikonya bisa termanage teman-teman ya. Karena saya selalu bilang kalau main koin micin tuh dikedepankan safety-nya teman-teman, baru return-nya begitu. Nah, kalau di Indonesia saya perhatikan begitu banyak grup-grup dan holder saya perhatikan ya mengutamakan return-nya duluan, safety-nya belakangan.
Jadi kebalik, makanya banyak kena korban rug pull karena memang hanya 5% begitu. Jadi Anda dan saya jadinya nggak terlatih untuk memilih mana sih sebetulnya barang bagus begitu. Kelihatannya bagus semua, kelihatannya di tengah jalan hilang semua. Ya, nah kita bersyukur, kita nantikan ini. Kalau saya sih saya tunggu-tunggu Dogezilla Vault ini, semoga lah ya dalam waktu dekat ini, semoga bulan ini dia bisa launching, langsung praktis begitu kan. Kalau ada koin baru, masukin smart kontrak langsung keluar, bagus apa tidak. Jadi kita langsung enak kan, kita bisa langsung ambil ancang-ancang. Kalau memang dia nggak bagus, walaupun websitenya kelihatan bagus, ngapain disentuh kan begitu. Nah ini maksudnya teman-teman. Jadi Dogezilla Vault ini versi betanya sudah akan publish lah ya teman-teman begitu ya. Nah jadi kita nantikan ya. Semoga dalam waktu dekat ini nggak nyampe bulan depan ya. Semoga bulan ini. Itu dia info pertama teman-teman ya. Oke. Kemudian info yang kedua, kalau Anda bisa melihat kemungkinan Dogezilla ini listing di Crypto.com ya. Crypto.com list the official Dogezilla coin vault, sign the petition. Kemungkinan mereka ancang-ancang mau masuk ke Crypto.com. Nah, kalau Anda perhatikan teman-teman, Crypto.com itu termasuk papan atas loh sebetulnya ini dia. Nomor 17 loh. Ya, jadi kalau sampai masuk sini ya sungguh mantap lah ya teman-teman. Nah, kemudian tapi kalau di pasar spot, Binance nomor 1 ya, Crypto.com nomor 12 ya teman-teman. Oke, itu info yang kedua. Jadi sepertinya mereka sementara on the way untuk listing di Crypto.com. Nah ini data yang lalu ya teman-teman. By the way jumlahnya kan 69, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 nolnya. Nah ini sampai ada yang buat seperti ini loh teman-teman di Twitter. Coba ya, nah ini dia. Ya ini boleh juga nih kita hafalin ini teman-teman. Supaya nambah wawasan. Apalagi jumlahnya memang fantastis, gede-gede banget semuanya. Kalau juta itu million, 10 pangkat 6 ya. Kemudian billion itu miliar ya bahasa Indonesianya, 10 pangkat 9. Triliun itu 10 pangkat 12. Quadrillion itu 10 pangkat 15. Di atas quadrillion, quintillion 10 pangkat 18. Nah, 10 pangkat 21 itu sextillion. Jadi, sebetulnya jumlah si Dogezilla ini, teman-teman, 69, 10 pangkat 21 itu 69 sextillion. Begitu ya, 69 sextillion ngomongnya. Jadi, saking nolnya banyaknya minta ampun. Sampai-sampai kita mungkin mau ngomongnya aja susah, begitu ya, teman-teman. Coba mana tadi Dogezilla-nya? Sebentar ya, saya kesana lagi. Nah, sini ya. Coba. Itu dia. Jadi ini 69 sextillion. Dan kalau kita lihat teman-teman, yang sudah di burn itu, burn pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 42 kuadriliun, 69 kuadriliun, 90 kuadriliun. Jadi totalnya 201 kuadriliun. Memang masih sangat sedikit lah ya. Jadi supply atau free circulating supply-nya ya masih banyak, masih 69 sextillion, masih banyak banget begitu. Tapi ini udah satu langkah yang maju ketika mereka burn itu 201 kuadriliun ya, udah satu langkah yang maju sebetulnya. Ya berharap bakar-bakarannya masih akan banyak lagi untuk berikut-berikutnya ya teman-teman, seperti itu. Namun sebetulnya kalau Anda lihat ya teman-teman, kalau kalau saya mau kasih tahu ya, enaknya ya kalau misalnya tokennya itu masih murah banget seperti ini ya, jumlahnya itu sampai nggak karu-karuan ya, sampai sextillion begitu. Ini nanti tinggal hanya masalah waktu loh teman-teman. Kalau dibakar terus, jangan Anda berpikir bahwa jumlah token yang di wallet Anda ikut dibakar, bukan begitu, ya. Ini kan udah dibakar. Nah, misalnya supply circulating ini 68 sextillion. Katakanlah ada 10 sextillion di semua holder. Di semua holder ya. Nggak dijual-jual, di hold aja pokoknya.
Berarti 10 ya saya bilang ya. Berarti ada sisa 58,7 sextillion. Jadi kalau ada statement di websitenya atau di dev-nya bilang akan dibakar sampai habis. Sampai habis itu maksudnya yang free circulating, bukan berarti yang di wallet Anda ikut dibakar. Kalau seperti itu kan Anda rugi. Masa udah beli mahal-mahal begitu, misalnya $100 masa ikut dibakar. Begitu. Jadi akan menambah sifat scarcity atau kelangkaan sehingga token tersebut di peredaran secara free itu makin lama makin habis. Buff Doge kan juga begitu prinsipnya. Makin lama makin habis. Pokoknya nggak ada lagi yang sifatnya free. Semuanya akan makin langka. Begitu teman-teman. Jadi ya kalau Anda hari-hari ini misalnya katakanlah Anda bisa beli 10 kuadriliun seperti itu ya, 10 kuadriliun misalnya. Kalau dibakar 10 kuadriliun ya saya bilang ya. Kalau pada akhirnya dari 69 sextillion ini ya dibakar semua, akhirnya tersisalah 1000 kuadriliun. Ayo, 1000 kuadriliun. Dan ternyata kamu yang pegang 10 kuadriliunnya. Ayo, jadi harga berapa itu kira-kira itu? Begitu. Jadi enaknya dia begitu, teman-teman. Kalau keburu angkanya banyak begini, simpen ya, beli aja $10-20. Udah simpen, tutup, nggak usah buka-buka walletnya. Tunggu aja. Begitu. Karena memang dari awal mereka udah bilang 10 commandments. Dari awal mereka udah bilang, lu harus sabar banget kalau dengan kami. Mereka udah bilang loh, jadi jangan salahkan begitu. Ya, oke. Dan info yang berikutnya, tampaknya juga Dogezilla ini sedang mendaftar kayaknya di Binance ya. Ini sama kasusnya teman-teman dengan Buff Doge juga begini statusnya. Kemudian Baby Doge Coin juga begitu ya. Ini kalau misalnya kita buat, saya copy, saya paste di sini teman-teman. Misalnya contoh ya, Baby Doge Coin. Nah, sama kan? Ini statusnya sama nih dengan Dogezilla. Begitu. Kemudian saya copy lagi di sini misalnya Buff Doge Coin. Nah, loh. Kan? Jadi siapa yang duluan ini sebetulnya? Nggak mungkin kan si Binance ini nggak ada kerjaan kok ditempel-tempelinnya di sini. Koin-koin ini, koin-koin micin ini kok ditempel-tempelin sampai ada harganya segala. Nggak mungkin. Dan ini memiliki sifat yang sama loh teman-teman. Sama-sama dibilang this coin is not listed on Binance for trade and service. Mungkin masih ada administrasi yang belum beres begitu ya. Dan sama-sama belum ada market cap di sini ya teman-teman. Nah ini masih kosong, ini juga masih kosong begitu. Ini juga Buff Doge juga masih kosong. Nah tapi tahu nggak Anda teman-teman? Ini ya si Baby Doge Coin ini ya, ini sudah ada loh bukti sebentar ya. Bukti, nah ini dia, ini Baby Doge Coin ini teman-teman. Ini sudah ada loh bukti transfer ya ke Binance. Nih dia yang dipanahin 3 ini. Tuh. Ya kan? Berapa jumlahnya? 21 BNB, 21 BNB, 21 BNB. Berarti 63 BNB. Sudah ada. Dan kalau kita hitung 63 BNB, katakanlah 6.500.000 begitu. Nah, tuh. Ya, 400 jutaan lebih loh. Si pihak Baby Doge ini sudah transfer ke Binance. Mahal juga ya. Ya begitulah kalau bergengsi teman-teman. Artinya Anda bisa melihat kayak gini itu setelah Baby Doge Coin itu mentransfer 63 BNB. Dengan kata lain, Buff Doge juga demikian kemungkinan besar. Dan Dogezilla juga mungkin juga demikian. Begitu. Jadi ya saya sih senang-senang, kita senang-senang aja ya teman-teman. Kita malah senang banget, happy banget kalau tiga-tiganya ini bisa masuk gitu di Binance ya. Dogezilla listing misalnya bulan depan gitu. Kita belum tahu loh ya kapan, belum tahu. Ada yang memperkirakan atau menerawang atau ngeramal katanya bulan Juni kata si Baby Doge listing di Binance. Kalau saya sih nggak mau ngeramal ya. Udah biarin aja begitu, buat apa juga begitu ya. Nah, jadi lebih bagus kita lihat begini, kita happy dan ya udah kita doakan aja begitu ya. Semoga cepat Dogezilla listing di Binance, Buff Doge listing di Binance, Baby Doge listing di Binance. Wih, keren.
Saya tahu kan Anda rata-rata kan punya barangnya ini bukan, yang berbau dogi-dogi begini. Udah, santai aja begitu loh ya. Sedangkan petani aja kalau nanam padi, Anda tahu nggak, minimal 3 bulan loh, 100 hari loh. Kakek nenek saya petani, soalnya petani padi. Jadi minimal kan 100 hari. Begitu. Masa nunggu padi berbuah aja mampu 3 bulan, masa nunggu ini nggak mampu sih? Itu baru padi. Kalau Anda orang tuanya mungkin ada yang pengusaha sawit, ayo berapa tahun sawit baru berbuah? 4-5 tahun bukan? Nah, tapi kalau udah berbuah terus non-stop, nggak bisa dibendung loh. Nah gitu, jadi prinsip investasi itu ya kayak gitu, mirip-mirip seperti pertanian perkebunan begitu teman-teman. Jadi memang harus sabar begitu. Oke teman-teman, segitu aja ya. Saya harap ini bisa menjadi info yang menggembirakan. Saya lagi nunggu-nunggu ini Zilla Volt-nya. Kayak apa sih bentuknya? Mantap banget ini kalau sudah jadi. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada review atau video selanjutnya. Ingat, gunakan selalu uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.